Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Kasus yang menimpa Mbak Sahara bersama keluarga melawan Yaimin, dosen bersama keluarga. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahwasanya Yaimin ini hanya membela diri. Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh kelompok Mbak Sahara CS ternyata semakin lama semakin memanas, dan istri Yaimin hanyalah membela diri melalui medsos, mengkanter narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Mbak Sahara. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahwasanya kasus ini sudah masuk ke meja hijau. Jadi Mbak Sahara saring melaporkan, Yaimin saring melaporkan. Ya. Akhirnya apa? Di dalam podcast Denny Sumargo, Bang Denny Sumargo menjelaskan panjang lebar permasalahan ini. Yaimin sudah selesai gantian, tetapi Mbak Sahara ini masih dalam editing. Mbak Sahara menelpon Yaimin untuk meminta maaf, dan dimaafkanlah oleh Yaimin beserta keluarga, dan menyuruh jalan terus langkah Mbak Sahara kalau itu memang benar. Ini memang langkah yang luar biasa yang diambil oleh Yaimin, di mana Mbak Sahara sudah melaporkan tentang kasus ini, dan Yaimin pun juga melaporkan ke pihak yang berwajib tentang kasus ini. Yang benar pasti benar, apabila tidak diikuti dengan narasi-narasi yang lain. Dalam artian, asalkan Bapak senang. Karena apa? Mohon maaf, hukum kita itu apabila di atasnya ada duit akan tajam ke bawah. Di sampingnya ada duit akan tajam ke lawannya. Ini hukum kita, mohon maaf. Kalau subjektif, nah kalau kita secara mohon maaf saudaraku, banyaknya netizen katanya no viral no justice. Viralkan dulu pasti ada hukum. Nah ini sudah viral. Viralnya kasus Yaimin, dosen Malang, bersama lawannya Sahara CS. Ini masuk ke meja hukum, di mana Yaimin menuduh siapa? Mbak Sahara pelanggaran ITE atau undang-undang ITE. Sedangkan Mbak Sahara menuduh Yaimin pelecehan. Subhanallah. Hukum haruslah sesuai dengan fakta, bukan hukum tutup mata karena ada duit. Banyak orang beranggapan Yaimin ini yang salah, karena di lingkungan tersebut RT, RW, lurah pun juga mendukung pengusiran Yaimin. Wali kota, kenapa diam? Karena di belakangnya Mbak Sahara ini adalah Madas. Mereka menggunakan Madas. Masyarakat Madura. Ormas sudah dibawa oleh kelompok suaminya Sahara, Mas Sofyan yang terhormat.
sudah membawa ormas masuk ke ranah ini. Dan inilah kenapa Bapak Wali Kota diam. Karena Madas ini mendukung Bapak Wali Kota di belakangnya. Subhanallah, amat sangat ngeri. Sudah membawa ormas. Tetapi di dalam pengakuannya dia tidak membawa ormas. Tetapi di video-video itu ada tulisannya kan? Dan ada suara Madas. Ini kenapa pihak yang berwenang diam. Makanya Yaimin bersuara di luar, hanya mengkanter. Ya, hanya mengkanter tuduhan-tuduhan Mbak Zahara yang paling cantik, yang mulia dan dimuliakan oleh pengikutnya. Mari saudaraku, kita simak lebih jelasnya. Silakan tulis di kolom komentar. Saya melihat bahwa Zahara ini kan sudah melaporkan Yaimin ke kepolisian. Tetapi yang menarik nih teman-teman sekalian, justru laporan pelecehan seksualnya itu tidak ada. Zahara ini hanya melaporkan dugaan tindak pidana pasal 310 KUHP tentang pencemaran, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 27 junto pasal 45 ini pasti soal pencemaran juga. Artinya apa? Dugaan tindak pidana pelecehan yang dituduhkan oleh Zahara ini justru tidak dilaporkan. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan, kalau memang betul sejak awal Yaimin ini melakukan pelecehan terhadap Zahara, seharusnya yang dilaporkan pertama sekali itu adalah dugaan tindak pidana pelecehannya, bukan soal tindak pidana pencemarannya. Kalaupun dianggap terjadi pencemaran, justru yang menarik untuk kita diskusikan di sini, yang menyebarkan video itu di media sosial adalah Zahara terlebih dahulu. Setelah disebarkan, kemudian dari pihak dari Yaimin, yakni istrinya, berusaha mengimbangi dengan memposting kembali. Artinya apa? Kalau itu dianggap sebagai tindak pidana pencemaran, maka harus dilihat, didudukkan dulu porsinya. Apakah tindakan Yaimin ini dia memposting terlebih dahulu, atau justru si Zahara yang memposting terlebih dahulu? Kalau saya melihat di dalam pasal 310 ayat 3 itu disebutkan bukanlah suatu pencemaran ketika dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan membela diri. Nah, di sini posisi Yaimin maupun istrinya ketika dia memposting sebaliknya itu bukan dalam konteks untuk melakukan pencemaran, tetapi dalam konteks untuk membela dirinya karena ada tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Zahara. Dia menuduh bahwa Yaimin melakukan pelecehan, dia menuduh bahwa Yaimin menggerakkan mahasiswanya untuk menutupi pelecehan yang dilakukan oleh Yaimin. Itu bukanlah tindakan pencemaran, tetapi tindakan membela diri. Sehingga mengacu kepada ketentuan pasal 310 ayat 3, tindakan Yaimin ini bukanlah tindakan pencemaran. Bahkan di dalam ketentuan pasal 45 ayat 4 maupun ayat 5 itu sudah diatur bahwa bukan suatu pencemaran juga ketika dilakukan untuk pembelaan diri. Jadi menurut hemat saya, menurut pandangan saya, tindakan Zahara untuk melaporkan Yaimin ini berdasarkan dugaan tindak pidana pencemaran ini tidak tepat dan keliru, karena justru perbuatan si Zahara lah yang memenuhi ketentuan pencemaran. Dialah yang memframing, yang menuduh Yaimin melakukan pelecehan. Tetapi di satu sisi justru tuduhan pelecehan ini dia tidak laporkan ke kepolisian. Ini semakin memperkuat dugaan saya, ya, tindak pidana pelecehannya itu tidak pernah terjadi. Kalau tindak pidana pelecehannya itu pernah terjadi, saya yakin dalam kesempatan pertama membuat laporan polisi seharusnya yang dilaporkan itu adalah tindak pidana pelecehannya, dugaan tindak pidana pelecehannya, bukan tindak pidana pencemaran. Dan saya mendukung langkah Yaimin melaporkan kembali, melaporkan sebaliknya. Yaimin berdasarkan informasi yang kita terima, yang kita baca di media maupun rilis dari penasihat hukumnya menyatakan bahwa sudah membuat laporan atas dugaan tindak pidana pencemaran juga ya teman-teman, baik di 310 maupun ketentuan Undang-Undang ITE 45 ayat 5. 45 ayat 4. Selain itu juga digunakan ketentuan pasal 335 KUHP, pasal 336 KUHP maupun pasal 167 ayat 1 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin, karena sebagaimana disampaikan oleh Yaimin di podcast Denny Sumargo, disampaikan tiba-tiba si Zahara ini memasuki rumahnya Yaimin, mengunci pintu tanpa persetujuan, tanpa izin dari Yaimin. Saya sepakat dan saya mendorong Yaimin untuk membersihkan namanya, lakukan proses kepolisian. Karena perdamaian itu bukan solusi untuk membersihkan nama Yaimin. Karena di sini sudah ada tuduhan nih pelecehan. Tuduhan pelecehan ini kan sangat luar biasa dan ini sangat mencemarkan nama baik. Tetapi di satu sisi justru si Zahara yang mengaku korban pelecehan, dia tidak melaporkan dugaan tindak pidana pelecehannya. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan ya, tindakan Yaimin memposting kembali, memberikan informasi sebaliknya tentang yang terjadi antara dirinya dengan Zahara itu bukanlah tindak pidana pencemaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP maupun pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Karena apa? Berdasarkan 310 ayat 3 maupun 45 ayat 5 ditegaskan bahwa tindakan yang dilakukan untuk membela diri, memposting sesuatu untuk tujuan membela diri bukanlah pencemaran. Sehingga menurut saya laporan Zahara terhadap Yaimin ini tidak akan diproses, ya akan diproses, diperiksa, di penyelidikan, tapi tidak akan naik sidik. Karena apa? Tindakan Yaimin bukanlah suatu tindak pidana tetapi tindakan pembelaan diri.
untuk membela dirinya karena sudah ada berita atau framing jahat yang disampaikan terhadap dirinya, yang dituduhkan terhadap dirinya, maka Yaimin ini punya kepentingan untuk membela diri. Tetapi tindakan Sahara yang membuat berita bahwa Yaimin melakukan pelecehan, bahwa Yaimin menggerakkan mahasiswanya untuk menutupi pelecehan terhadap dirinya, itu jelas clean and clear sebagai tindakan pencemaran ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP maupun pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Saya mendorong kepolisian untuk segera menyelesaikan permasalahan ini supaya tidak mengarah kepada persoalan-persoalan yang lebih luas, karena sudah ada penyebutan organisasi-organisasi dari suku tertentu. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan wali kota Malang harus berhenti melakukan intervensi. Karena apa? Tindakan yang dilakukan oleh RT RW yang justru mengusir Yaimin tanpa menyelesaikan persoalan yang sebenarnya itu sudah merupakan suatu pencorengan dan bentuk intervensi yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Malang melalui kelurahan, melalui RT RW maupun melalui kecamatan. Sekian penjelasan dari saya, dan saya mendukung penuh agar Yaimin maupun keluarganya tetap melanjutkan proses hukum supaya tidak ada pihak-pihak yang sembarangan menuduh pihak lain melakukan suatu tindak pidana. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Hukum jangan ditutupi dengan uang. Hukum jangan ditutupi atau didesak dengan ormas. Hukum harus transparan. Akan tetapi, hukum kita itu banyak yang tertutupi oleh uang, ditimbun oleh uang. Siapa yang menang antara pihak Mbak Sahara melawan pihak Yaimin di Malang? Silakan tulis di kolom komentar. Ingat saudaraku, kawal kasus ini. Jangan sampai hukum kita tertutup karena uang, hukum kita terdesak karena ormas. Terima kasih, saya akhiri. Salam budaya, namo buddhaya, om santi 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 om. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.